Selamat pagi. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Senang sekali bisa menyapa adik-adik di Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Nggak kerasa ya, kita sudah sampai di pertemuan keempat, Minggu Prapaskah kelima. Tema hari ini adalah persaudaraan dalam dunia digital. Mari adik-adik kita awali hari ini dengan bernyanyi Yesus Pokok bersama kakak Verlin. Dilanjutkan doa oleh Naomi. Yesus pokok dan kita jarangnya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita jarangnya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cinta. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau selalu merindukan kami untuk berkomunikasi, persahabatan, dan menyatukan diri dengan Dikau. Berkatilah hidup kami agar berusaha dalam persaudaraan dan persahabatan dengan sesama siapapun dan dimanapun lewat cara atau media apapun. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kita amati gambar sebuah pohon di bawah ini. Kemudian adik-adik tuliskan bagian-bagian pohon ya. Mulai dari yang paling bawah, ada apa aja? Ya, ada akar, kemudian ada batang, kemudian ada daun, kemudian ada buah, dan kemudian ada bunganya. Nah, sekarang adik-adik lihat gambar pohon anggur ini ya. Pohonnya sebelah kanan dan kiri ada yang berbeda. Ya, yang di sebelah kanan rantingnya ditumbuhin daun, buah, bunga, buahnya lebat. Nah,
Kalau yang di sebelah kiri, rantingnya nggak ada apa-apa, nggak ada daunnya, nggak ada buahnya, nggak ada bunganya. Lalu kalau yang kering diapakan? Nanti ranting yang kering akan diambil, kemudian dibakar. Kalau yang ada daunnya, ada buahnya, nanti rajin dibersihkan agar selalu berbuah lebat. Bacaan kita hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 17. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab aku di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu menjadi kering, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Adik-adik masih ingat bacaan Injil tadi? Apa perintah Yesus? Perintah Yesus adalah supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, sekarang adik-adik amati ya, ada gambar pohon. Kemudian ada Yesus di tengahnya. Nah, di samping kanan kirinya ada ranting-ranting, ada banyak banget ya orang-orang. Nah, itu diumpamakan orang-orang itu ke adik-adik. Makna sabda Yesus hari ini diumpamakan sebuah pohon anggur. Yang punya siapa? Bapa yang di surga sebagai pengusahanya. Pohon anggur itu sendiri Tuhan Yesus.
Pohon anggur yang mempunyai ranting-ranting diumpamakan adik-adik. Kalau ranting-rantingnya mempunyai buah yang lebat itu adalah sifat adik-adik. Sifat yang bagaimana? Sifat yang suka belajar, gak malas, suka membaca kitab suci, suka membantu teman. Sebaliknya, pohon yang mempunyai ranting yang kering itu diumpamakan sifat adik-adik yang malas, egois, suka marah-marah, gak suka membantu orang tua. Lalu Tuhan Yesus atau Bapa suka yang mana? Tentu saja suka yang ranting yang lebat berbuah. Nanti Tuhan Yesus akan merawat ranting yang berbuah. Sedangkan ranting yang gak ada buahnya akan diapakan? Tuhan Yesus akan memotong dan kemudian membakarnya. Nah, mana yang adik-adik pilih? Ranting yang kering yang kemudian akan dibakar atau ranting yang menghasilkan buah yang lebat? Semoga adik-adik lebih memilih ranting yang berbuah lebat, agar adik-adik mampu bertumbuh bersama Tuhan dan selalu membawa sukacita dimanapun berada. Ada beberapa sikap hidup baru yang adik-adik bisa lakukan. Apakah adik-adik dan keluarganya menggunakan internet untuk menjalin persekutuan dalam iman? Contohnya, ikut APP bersama lingkungan, atau ikut novena bersama dengan lingkungan, walaupun secara daring. Atau adik-adik mengikuti Bina Iman walaupun secara online. Kemudian, apa aksi nyata yang dapat dilakukan secara online untuk menolong sesama? Misalkan ada yang terkena bencana atau terdampak pandemi. Contohnya, misalkan ada tetangganya yang terkena COVID. Apa yang bisa adik lakukan bersama keluarga? Misalkan memberikan makanan, mengirimkan buah, ataupun menelpon, menanyakan bagaimana kabarnya, apa yang dibutuhkan. Ya, itu beberapa sikap hidup baru yang bisa adik-adik lakukan. Semoga adik-adik sehat selalu. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Sampai jumpa. Jangan lupa ikuti aturan protokol kesehatan. Tahun Refleksi KAJ 2021. Allah Bapa penyelenggara kehidupan, kami bersyukur karena Engkau telah menggerakkan para perintis, para martir, dan mengutus banyak pribadi untuk terlibat dalam perjalanan hidup. Gereja Keuskupan Agung Jakarta. Kami sungguh mengasihi keuskupan kami dan semakin ingin terlibat sehingga menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Bimbinglah kami agar mampu melihat ke dalam dan melakukan perbaikan diri, mengadakan perubahan yang diperlukan, mewujudkan niat-niat yang lebih baik dan lebih kokoh dalam menjalankan semua aspek kehidupan gereja dan masyarakat. Curhatkanlah Roh Kudus-Mu agar kami semakin mampu menjadi gembala baik dan murah hati, yang dengan sukacita terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, turut menciptakan dunia yang lebih sehat dan lebih layak, terlebih selama masa pandemi, semakin memiliki
perhatian kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tertindas, dan terbilitas. Mengikuti teladan putramu, berbuah bagi kebaikan bersama. Santo Yosef, pelindung gereja. Sementara doakanlah kami. Bunda Maria, Bunda umat berhikmat, Bunda segala suku, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah lagi. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa pada yang Bapa. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia,